Kamu, aku tahu kamu selingkuh. Ayah, kamu di sini sama dia. Sayang, tenang dulu. Ini tidak seperti yang pikirkan. Aku kepahin sama sering ketemu dia, Pam. Teman. Aku tidak percaya. Aku masih ingat jelas malam itu. Suara sendok jatuh memecah keheningan restoran mewah itu. Saat aku berdiri, menatap langsung ke mata wanita yang selama ini hanya aku kenal dari layar ponsel ayahku. Tanganku gemetar, tapi suaraku tidak. Jadi, kamu yang selama ini tidur di belakang ibuku. Semua kepala menoleh, dan ayahku, pria yang selama ini aku hormati, hanya bisa terdiam, wajahnya pucat seperti kehilangan nyawa. Dia tidak tahu bahwa malam itu, aku datang bukan sebagai anak kecil lagi. Aku datang untuk menghancurkan semuanya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Tempat di mana kisah-kisah nyata, penuh luka, pengkhianatan, dan pelajaran hidup dibagikan tanpa sensor. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari pengkhianatan orang terdekat. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Karena siapa tahu, kisah ini bisa jadi pelajaran penting untuk hidup kalian. Dan sekarang, siapkan hati kalian. Karena cerita ini bukan sekedar tentang perselingkuhan. Ini tentang seorang anak yang memilih melawan demi ibunya. Namaku Nara, umurku 19 tahun. Dan sampai 2 minggu yang lalu, aku masih percaya bahwa keluargaku baik-baik saja. Ayahku adalah sosok yang selalu aku banggakan. Dia pekerja keras, jarang di rumah iya, tapi setiap pulang selalu membawa sesuatu. Kadang makanan, kadang cerita. Dan ibuku, wanita paling sabar yang pernah aku kenal, selalu tersenyum, selalu bilang semuanya baik-baik saja. Sampai malam itu. Malam di mana semuanya berubah. Aku hanya ingin meminjam ponsel ayahku, sesederhana itu. Ponselku mati, dan aku butuh mengirim tugas. Ayah sedang mandi, dan tanpa rasa curiga sedikit pun, aku membuka ponselnya. Awalnya biasa saja, sampai sebuah notifikasi masuk. Aku kangen, kapan kita ketemu lagi? Namanya tidak aku kenal. Aku sempat diam. Mungkin rekan kerja, pikirku. Tapi entah kenapa, hatiku tidak tenang. Aku buka chat itu, dan disitulah duniaku runtuh. Tadi malam kamu hebat banget. Aku suka waktu kamu peluk aku dari belakang. Istrimu nggak curiga kan? Tanganku langsung dingin. Aku scroll ke atas. Foto-foto, video, dan satu video membuat nafasku berhenti. Ayahku dengan wanita itu tertawa, mesra, seolah-olah mereka pasangan sah. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Yang aku tahu, air mataku jatuh tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak lagi mengenal ayahku. Ayah! Suara ibuku dari dapur memanggil. Dan aku refleks mengunci layar. Ayah keluar dari kamar mandi. Dia tersenyum seperti biasa, seperti tidak ada yang terjadi. Seperti dia tidak sedang menghancurkan hidup seseorang. Nara, pinjam HP ya, katanya santai. Aku menatapnya. Lama, sampai dia mulai bingung. Kenapa? Aku hanya menggeleng dan menyerahkan ponsel itu. Tapi dalam hatiku, satu hal sudah berubah. Selamanya. Malam itu aku tidak tidur. Aku memandangi ibuku yang tertidur di sampingku. Wajahnya damai, terlalu damai, untuk seseorang yang sedang dikhianati. Aku ingin membangunkannya, ingin bilang semuanya, tapi aku tidak sanggup. Karena aku tahu, begitu dia tahu, dunia ibuku akan runtuh. Dan aku belum siap melihat itu. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan diam. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan semuanya. Setiap gerak-gerik ayahku, jam pulangnya, alasannya, dan semakin aku memperhatikan, semakin jelas kebohongannya. Ayah lembur, padahal lokasinya di restoran dengan wanita itu. Aku tahu dari aplikasi, aku tahu dari chat yang diam-diam aku baca. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih sering tersenyum saat chat dengan wanita itu dibanding saat bersama ibuku. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu, sebuah pesan.
Sabtu malam, tempat biasa ya. Aku pakai dress merah. Tanganku mengepal. Sabtu malam, berarti besok. Dan saat itulah, aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku akan datang. Sabtu malam, aku berdiri di depan restoran itu. Tempat mahal, tempat yang bahkan ibuku jarang diajak ke sana. Tapi wanita itu sering. Aku masuk, jantungku berdegup kencang, mataku mencari, dan aku melihat mereka. Ayahku duduk berhadapan dengan wanita itu. Wanita muda, cantik, percaya diri, dan mengenakan dress merah. Mereka tertawa, seolah dunia milik mereka berdua, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Langkah kakiku terasa berat, tapi aku terus berjalan. Sampai akhirnya, aku berdiri tepat di depan meja mereka. Ayahku mengangkat wajah, dan dalam 1 detik, ekspresinya berubah total. Nara, wanita itu menoleh, bingung. Aku tersenyum tipis, tapi mataku dingin. Jadi, kamu yang selama ini jadi alasan ayahku pulang telat? Sunyi. Seluruh restoran seperti berhenti bernafas. Aku, anaknya. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu kehilangan senyum. Nara, kita bisa jelasin. Suara ayahku gemetar. Aku langsung mengangkat tangan. Jangan pernah pakai kata jelasin seolah ini bisa dibenerin ya. Seluruh restoran mulai berbisik. Beberapa bahkan diam-diam merekam. Wanita itu mulai gelisah. Aku nggak tahu ini siapa, tapi kamu? Aku tahu kamu siapa. Potongku tajam. Aku mengeluarkan ponselku, menampilkan foto mereka. Foto yang terlalu mesra untuk disebut teman kerja. Wajah wanita itu langsung pucat. Ayahku menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia kalah. Ayah bilang lembur. Suaraku mulai bergetar. Tapi ternyata lembur sama kamu. Sunyi. Aku menatap mereka bergantian. Tahu nggak, ibu di rumah nungguin ayah sambil masak makanan favorit ayah. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi ayah malah makan sama wanita lain di tempat semahal ini. Beberapa orang mulai menggeleng. Ada yang berbisik. Parah banget. Wanita itu berdiri. Kamu nggak sopan. Aku tertawa kecil. Sopan? Aku menatapnya tajam. Kamu tidur sama suami orang, terus ngajarin aku sopan. Tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan. Dan saat itu, aku tahu mereka sudah kalah. Aku mendekat, berbisik tepat di telinga wanita itu. Ini baru awal. Lalu aku pergi, meninggalkan ayahku dengan kehancuran yang baru saja aku mulai. Di rumah, semuanya terasa berbeda. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan akhirnya, ayah pulang. Langkahnya pelan, seperti pencuri. Ibuku keluar dari kamar. Ayah baru pulang, tanyanya lembut. Ayah hanya mengangguk, tidak berani menatap. Aku memperhatikan dari jauh, dan hatiku semakin hancur. Ibu masakin sup kesukaan ayah, kata ibu sambil tersenyum. Ayah diam, lalu duduk, tanpa suara. Aku tidak tahan lagi. Aku berdiri. Nggak usah dimakan, Bu. Ibuku menoleh. Kok gitu? Aku menatap ayah. Tadi ayah udah makan enak di luar. Suasana langsung berubah. Ayah menatapku tajam. Nara, cukup. Tapi aku tidak berhenti. Ayah makan sama siapa? Mau aku sebutin namanya? Ibuku mulai bingung. Nara, ini maksudnya apa? Dan disitulah aku tahu. Kebenaran tidak bisa ditahan lagi. Tanganku gemetar, tapi aku tetap bicara. Bu, ayah selingkuh. Hening. Sunyi. Waktu seperti berhenti. Ibuku tertawa kecil, seolah tidak percaya. Jangan bercanda, Nara. Aku menggeleng. Lalu, aku menyerahkan ponselku. Ibuku melihat. Scroll. Berhenti. Dan wajahnya berubah. Air matanya jatuh. Perlahan. Tanpa suara. Ayah, suara itu lemah. Hancur. Ayah mencoba mendekat. Ma, dengerin dulu. Jangan sentuh aku. Untuk pertama kalinya, ibuku berteriak. Aku kurang apa? Tangisnya pecah. Aku setia. Aku jaga rumah. Aku jaga anak. Ayah diam. Tidak bisa menjawab. Dan malam itu, rumah kami tidak lagi sama.
2 hari setelah kejadian itu, ibuku berubah. Dia tidak banyak bicara, tidak menangis lagi, tapi justru itu yang membuatku takut. Sementara ayah mulai mencoba memperbaiki keadaan, tapi sudah terlambat. Dan aku tidak berhenti. Aku mulai mengumpulkan bukti, semua, chat, transfer, foto, lokasi, dan aku menemukan sesuatu yang lebih besar. Ayah bukan hanya selingkuh, dia menggunakan uang keluarga untuk wanita itu. Tanganku mengepal. Kali ini, aku nggak akan cuma melabrak. Aku tersenyum tipis. Sekarang, aku hancurkan semuanya. Aku mulai dari hal kecil. Aku mengirim semua bukti ke email kantor ayah. Subjek, apakah ini perilaku seorang manajer? Lalu, ke keluarga besar. Dan yang paling penting, ke suami sah wanita itu. Ya, dia ternyata juga sudah menikah. Permainan baru saja dimulai. Telepon ayah tidak berhenti terdaring. Dari kantor, dari keluarga, dari orang-orang yang mulai tahu. Wanita itu lebih parah. Suaminya datang, mengamuk, dan untuk pertama kalinya, wanita itu merasakan apa yang ibuku rasakan. Aku hanya menonton dari jauh, tanpa rasa bersalah. Karena ini belum selesai. Ayah duduk di ruang tamu, sendiri. Ayah minta maaf. Katanya pelan. Ibuku berdiri di depannya. Tenang, terlalu tenang. Maaf nggak cukup. Dan kalimat berikutnya mengakhiri segalanya. Aku mau cerai. Ayah terdiam. Dunia runtuh. Aku berdiri di samping ibu, menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan ayah. Aku merasa aku menyelamatkan ibu. Kadang yang menghancurkan keluarga bukan orang luar, tapi orang yang seharusnya menjaga. Dan kadang yang berani melawan bukan orang dewasa, tapi anak yang sudah terlalu sakit. Kalau kamu ada di posisi Nara, apa yang akan kamu lakukan? Diam atau melawan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena kisah ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua.